Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian. Saya adalah Dr. Maisuri Tajuddin Khalid dari Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan penata laksanaan kejang pada kasus eklamsia. Anak-anakku tahu semua bahwa eklamsia adalah kejang pada kehamilan yang ditandai dengan hipertensi pada kehamilan. Jadi pertama-tama kita belajar kasusnya dulu ya. Nah, kasusnya ini seorang ibu umur 15 tahun, ya sangat muda ya, dengan primi gravida, umur kehamilan 39 minggu 2 hari, mengalami kejang di rumah 1 kali dan kejang di puskesmas 1 kali. Tekanan darah 160/110 dan proteinuri plus 3. Ini seolah-olah misalnya Ananda semua menjadi dokter di puskesmas menerima kasus ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, kalau menghadapi kasus emergensi, satu yang harus kita ingat bahwa kita tidak pernah melakukan atau melakukan pertolongan dalam kasus emergensi itu sendirian. Harus ditemani, harus dibantu oleh orang lain. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menilai bagaimana keadaan pasien. Itu yang dikatakan primary survey atau initial assessment. Penilaian awal, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan langkah-langkah prosedur yang seperti biasa karena kasus emergensi. Kita tidak mungkin melakukan anamnesis karena ibu dalam keadaan gawat. Ibu dalam hal ini dalam keadaan kejang. Yang pertama kita lakukan adalah initial assessment, dalam hal ini menilai mulai dari kesadaran ibu, apakah ibu dalam keadaan sadar, dalam hal ini kan dalam keadaan kejang, bagaimana kondisi mental ibu. Berikutnya itu adalah ABC, airway, bagaimana jalan napas ibu, apakah bebas, tidak ada hambatan. Kemudian B-nya itu breathing, bagaimana pernapasan ibu, apakah ibu dalam keadaan sesak atau nafasnya tersengal-sengal, kesulitan pernapasan. Kemudian C itu circulation. Circulation itu menilai bagaimana tekanan darah, bagaimana nadi. Apakah nadinya cepat, apakah tekanan darahnya tinggi, dan apakah ibu dalam keadaan perdarahan. Itu yang disebut dengan primary survey atau penilaian awal. Nah, selanjutnya dalam langkah-langkah emergensi ada tahapan yang disebut resusitasi. Jadi kita dalam sekali menilai itu primary survey, kita sudah bisa menilai, oh ini airway-nya begini, breathing-nya begini, circulation. Selanjutnya kita lakukan resusitasi. Setelah resusitasi kita lakukan stabilisasi. Baru kita kemudian melakukan penegakan diagnosis, ya, menilai apa kira-kira apa penyebabnya dia kejang misalnya, atau apa penyebabnya dia berdarah dan sebagainya. Baru kita memberikan obat-obatan dan sebagainya. Tetapi yang tindakan yang pertama adalah life saving, yaitu resusitasi. Nah, untuk kasus kejang, ya, eklamsia seperti ini, ya, ada langkah yang sangat mudah kita ingat, yaitu yang kita sebut sebagai dalam bahasa Indonesia jembatan keledai, dalam bahasa ilmiahnya mnemonik, ya. A, B, triple C, D. Apa itu A? A itu adalah airway. Tadi dikatakan kita mengecek apakah jalan napas ibu bebas. Biasanya kita berupaya supaya melakukan ekstensi mandibula. Jadi kita praktekkan di manekin agar jalan napas ibu baik. Kemudian yang berikutnya kita termasuk juga airway khusus pada ibu hamil yang kejang, kita miringkan dia 30 derajat. Gunanya apa? Supaya tidak terjadi aspirasi dan tidak ada penekanan pada pembuluh darah besar ibu. Karena kita tahu kondisi kehamilan perut yang besar itu menekan aorta abdominalis. Kemudian B itu breathing. Breathing kita memberikan oksigen. Karena kita tahu tadi ibu dalam keadaan kejang, artinya apa? Terjadi iskemia di otak. Kalau terjadi iskemia di otak, berarti otak sangat membutuhkan oksigen.
Jadi kita memasang oksigen itu adalah tindakan yang sangat krusial, yang sangat penting kita lakukan pada kasus kejang. Memberikan oksigen kurang lebih 6-8 liter. Kemudian C adalah circulation. Jadi pada tindakan C itu kita memasang infus, ya. Kita masang infus, kemudian kita masukkan obat-obat untuk mencegah kejang dan obat-obat anti hipertensi. Karena C adalah kontrol konvulsi dan hipertensi. Kemudian C yang terakhir adalah continuous monitoring. Tetap kita monitor produksi urinnya, apakah 50 cc per jam, kita monitor tekanan darahnya, bagaimana napasnya, apakah kejangnya timbul kembali. Kemudiannya D adalah deliver the baby. Semua kasus preeklamsia, eklamsia, tindakan definitif, treatment yang paling definitif adalah melahirkan bayi. Jadi secepatnya melahirkan bayi. Kalau misalnya dalam kondisi di puskesmas atau kondisi tidak ada kamar bersalin dan atau kamar operasi, kita harus merujuk. Jadi deliver the mother, kita harus merujuk ibu. Merujuk itu harus dalam keadaan stabil. Tidak boleh kita merujuk dalam keadaan tidak stabil. Itu sama dengan nanti ibu mengalami kegawatan di jalan dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus yakin bahwa itu transportable, mampu di transportasi. Jadi kemudian tiba di tempat rujukan, ibu sudah mendapat penanganan awal, biasanya outcome-nya akan lebih baik. Berikut ini kami akan memperagakan dengan manekin bagaimana langkah-langkah penanganan kejang pada kasus eklamsia. Berikut ini kita akan memperagakan langkah-langkah pada manekin bagaimana kita menolong ibu yang sedang kejang. Tadi sudah saya jelaskan bahwa langkah pertama adalah kita melakukan primary survey. Itu dilakukan secara cepat, yaitu bagaimana RW-nya, apakah dia dalam keadaan bebas, ya, kemudian breathing, apakah dia bagaimana gerakan napasnya, kita hitung berapa kali per menit, kemudian C circulation, bagaimana tekanan darahnya. Dalam keadaan ini kita secara cepat juga sudah menilai bagaimana ibu dalam keadaan sadar, apakah ibu kondisi mentalnya cukup baik atau tidak, dan bagaimana kondisi secara umum. Setelah melakukan primary survey, kita sudah bisa melakukan tindakan. Yang pertama tadi adalah airway, kita bebaskan jalan napas. Yang pada saat ibu kejang, yang kita takutkan adalah aspirasi. Jadi yang kita lakukan adalah kita bebaskan jalan napas, kita tekan daerah dagu begini, kita ekstensi mandibula, kita masukkan guidel, ya. Ya, kadang-kadang di dalam kalau di daerah kadang-kadang mereka menggunakan spatel. Kemudian yang selain bebaskan jalan napas, kita harus ingat bahwa kehamilan ibu itu menekan pembuluh darah besar dan kemungkinan bisa terjadi aspirasi. Jadi kita bisa lakukan ibu dimiringkan kira-kira 30 derajat, tolong ya sedikit diganjal belakangnya, ya, supaya kalau ibu muntah, ya, ibu tidak teraspirasi. Kemudian B, breathing, kita pasang oksigen. Kita harus ingat bahwa dalam kasus kejang, kondisi otak dalam keadaan iskemia, sehingga sangat memerlukan oksigen. Kita berikan oksigen kurang lebih 6-8 liter per menit, ya. Tujuannya adalah oksigenase ke organ vital, terutama otak. Pada saat otak yang tadinya iskemia mendapat asupan oksigen, biasanya kejang bisa berhenti, ya, apalagi kalau misalnya ditambah dengan penggunaan magnesium sulfat. Kemudian C adalah circulation, kita pasang infus, ya, dilakukan pemasangan infus, ya, untuk mengisi sirkulasi tadi. Kita menggunakan jarum aboket yang besar, yaitu nomor 16 atau 18. Kemudian kita tusukkan ke vena ibu. Kira-kira demikian. Oke. Ya. Kemudian kita ambil dulu contoh darah untuk pemeriksaan lab dan pengambilan
contoh darah untuk kepalang merah untuk mengetahui golongan darah ibu. Kemudian selanjutnya kita pasang infusnya, kemudian kita ya. Nah, selanjutnya kita memberikan cairan yang kita sebut magnesium sulfat, ya. Ini adalah obat anti kejang yang seharusnya ada di setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk kasus-kasus kejang. Nah, ini tertulis di sini magnesium sulfat 40%. Isinya itu kurang lebih ada 25 cc. Dalam kasus kejang, 10 cc kita bolus masuk ke dalam pembuluh darah ibu, ya, 15 cc sisanya kita drips, ya, dalam larutan NaCl atau dalam larutan ringan laktat, dimasukkan ke dalam sini, kemudian diberi tetesan dalam jumlah 28 tetes per menit. Itu untuk mencegah kejang. Selanjutnya setelah kita pasang infus tadi, itu berarti sudah pasang C1 tadi, circulation. Yang kedua adalah pasang MgSO4. Tadi kita sudah masukkan MgSO4 15 cc di sini, kemudian 10 cc dilakukan bolus perlahan-lahan. Jadi 10 cc dari larutan MgSO4 kita sudah ambil tadi, dilakukan pemberian secara bolus, ya, secara perlahan-lahan, ya, sangat perlahan, ya, dalam waktu 15 menit, ya. Dan sisanya 15 cc itu tadi di drips 28 tetes per menit. C yang berikut adalah kontrol hypertension. Kita biasanya memberikan nifedipin kalau ibunya sadar, ya. Kalau tidak, biasanya kita memberikan secara intravena dengan obat-obat antihipertensi yang lain. Atau bila tensi terkontrol, tidak dilanjutkan dengan antihipertensinya. Selanjutnya, continuous monitoring, kita kembali ukur tekanan darah, kita cek kembali pernapasan, kemudian kita lihat berapa produksi urinnya. Kita jangan lupa memasang kateter, ya. Kita memasang kateter seperti biasa. Kita nilai produksi urin, kita anggap normal bila produksi urin 50 cc dalam 1 jam. Apabila produksi urin kurang, kemungkinan ibu mengalami gangguan di ginjal, dan itu biasanya kita harus tindakan lebih lanjut, kita rujuk ke ahlinya. Langkah yang paling akhir adalah D, deliver the baby. Kalau fasilitasnya memungkinkan, kita lahirkan bayinya secepatnya. Karena tadi saya katakan terapi definitifnya adalah melahirkan bayi secepatnya. Kalau tidak memungkinkan, kita harus rujuk, kita deliver the mother. Kita rujuk ibunya ke fasilitas yang mempunyai kamar operasi dan mempunyai ICU. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana peragaan langkah-langkah penanganan kejang pada kasus eklamsia. Beberapa hal yang perlu anak-anakku ingat, bahwa dalam keadaan emergensi kita tidak boleh panik, ya. Kemudian yang kedua, jangan melakukan itu seorang diri. Mintalah bantuan. Yang ketiga, lakukan penilaian awal secara cepat sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah berikutnya, yaitu airway A, breathing B, ya, A, B, C, C-nya circulation, kemudian C yang kedua adalah control convulsion, kita berikan MgSO4 dan pemberian antihipertensi. C yang berikut adalah continuous monitoring, kita tetap monitor bagaimana keadaan ibu, tanda vitalnya, produksi urinnya, apakah memungkinkan dirujuk. Kemudian D, deliver the mother kalau dia akan dirujuk, atau deliver the baby kalau dia harus segera dilahirkan. Demikian peragaan keterampilan
penanganan kejang pada eklamsia semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat pada kasus-kasus yang anak-anakku sekalian akan hadapi di lapangan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.